Pernah kebayang nggak, ada pasukan robot super kecil yang dikirim ke aliran darah kita buat, katakanlah, memburu sel kanker atau menambah luka dari dalam? Kedengarannya kayak adegan film fiksi ilmiah ya. Nah, hari ini kita bakal lihat gimana fiksi itu pelan-pelan mulai jadi kenyataan yang luar biasa. Jadi pertanyaannya simpel banget kan? Mungkinkah sebuah robot bisa memperbaiki tubuh kita dari dalam? Pertanyaan inilah yang ternyata jadi pemicu sebuah revolusi teknologi yang akan kita bedah bareng-bareng sekarang. Oke, pertama-tama lupain dulu deh bayangan soal robot-robot seukuran serangga atau semut. Skala yang kita omongin ini, wah, dijamin bikin kaget. Soalnya kita mau masuk ke dunia yang jauh-jauh lebih kecil dari itu. Jadi, apa sih mikrorobot itu? Coba bayangin sebutir garam meja yang halus. Nah, robot ini bahkan lebih kecil dari itu. Tapi jangan salah, di dalam ukuran yang sekecil debu itu, ada komputer, ada motor penggerak, ada sensor, semuanya komplit. Gila kan? Terus, kenapa ukuran sekecil ini penting banget? Karena di skala ini, kita bisa berinteraksi langsung dengan sel-sel tubuh kita. Salah satu peneliti bahkan bilang kalau tubuh kita itu pada dasarnya adalah kumpulan raksasa robot berukuran mikron. Artinya, kita sekarang tuh punya kunci buat masuk dan ngoprek di level paling dasar kehidupan itu sendiri. Tapi ini bukan cuma soal ukuran loh, terobosan yang sebenarnya itu ada di kecerdasannya. Robot-robot ini sekarang bisa melakukan 3 hal krusial, merasa, berpikir, dan bertindak. Dan yang paling penting, semuanya dilakukan sendiri. Biar gampang, coba kita bandingin. Mikrorobot yang lama itu ibaratnya kayak mobil mainan pakai remote control. Cuma bisa jalan kalau kita yang gerakin, kaku dan nggak bisa beradaptasi. Nah, robot yang baru ini beda cerita. Mereka ini agen otonom. Mereka bisa ngerasain kondisi di sekitarnya, mikir, terus ngambil keputusan sendiri. Ini bukan cuma upgrade, ini revolusi, beneran. Bahkan nih, peneliti utamanya, Mark Miskin, sampai menegaskan, ini adalah robot mungil pertama di dunia yang mampu merasakan, berpikir, dan bertindak secara mandiri. Ini adalah sebuah tonggak sejarah yang membuka pintu ke dunia yang sebelumnya cuma ada di imajinasi kita. Oke, pertanyaan selanjutnya pasti, gimana caranya semua kecanggihan itu bisa muat di dalam benda yang lebih kecil dari sebutir garam? Tenang, ini bukan sihir, tapi rekayasa tingkat dewa. Yuk kita intip dapurnya. Pertama, kita bahas bahannya dulu. Dan ini mungkin bakal bikin kaget, karena materialnya tuh udah sering kita dengar. Ada silikon, platinum, dan titanium. Mirip-mirip lah sama bahan buat bikin chip di komputer atau HP kita. Semuanya dibungkus rapi dalam lapisan kaca super tipis buat melindunginya di dalam tubuh nanti. Terus, gimana dia jalan? Gampang kok, cuma ada 3 tahap. Pertama, soal tenaga. Ada sel surya mungil di punggungnya yang nangkap cahaya buat jadi energi. Kedua, mikir, otaknya bakal menganalisis data, misalnya ngerasain ada perubahan suhu di sekitarnya. Dan terakhir, gerak, motornya nyala, dan si robot ini pun langsung berenang menuju targetnya. Jangan bayangin komputernya sekenceng laptop gaming ya. Kekuatannya itu bahkan dan sampai 1/1000-nya. Tapi poinnya adalah, dia emang nggak butuh squad itu. Kekuatannya udah dioptimalkan dan pas banget buat tugas-tugas spesifiknya di dunia mikro yang super kecil. Dan yang lebih gilanya lagi nih, meskipun ini adalah mesin buatan manusia, dari segi ukuran dan konsumsi energi, mereka itu hampir setara dengan mikroorganisme bersel tunggal kayak amoeba. Ini tuh kayak titik temu yang keren banget antara dunia teknologi dan dunia biologi. Tapi otonom di sini bukan berarti mereka liar dan seenaknya sendiri ya. Manusia tetap jadi komandannya. Para peneliti bisa ngirim perintah lewat laptop, dan sebaliknya si robot bisa lapor balik soal apa yang dia temukan. Jadi ini komunikasi 2 arah yang presisi. Oke, kita udah tahu wujudnya gimana, secanggih apa, dan cara kerjanya gimana. Sekarang kita sampai di pertanyaan paling penting. Jadi, buat apa sih ini semua? Apa dampaknya buat dunia kedokteran di masa depan? Nah, disinilah masa depan yang mereka tawarkan. Coba deh bayangin, ada pasukan robot mikro ini patroli di aliran darah kita, benerin jaringan yang rusak. Atau jadi kurir super canggih yang nganterin obat kemoterapi langsung ke sel kankernya tanpa nyenggol sel sehat di sekitarnya. Mereka ini bisa jadi tangan-tangan ahli bedah yang mustahil banget ditiru oleh manusia. Dan ini bukan mimpi puluhan tahun lagi loh. Salah satu peneliti, David Blau, memprediksi dalam 10 tahun ke depan, kita mungkin banget udah bisa lihat aplikasi nyata dari teknologi ini. Cuma 1 dekade, bayangin, buat sebuah revolusi medis. Lalu, apa tantangan selanjutnya? Bikin robot-robot ini bisa berkomunikasi satu sama lain, biar bisa kerja bareng sebagai satu tim. Nah, ini kan jadi mikir ya, kalau segerombolan robot cerdas ini bisa saling ngobrol di dalam tubuh kita, kira-kira apa ya yang bakal mereka omongin? Masa depan dunia medis ternyata udah dimulai dari sekarang.